eh, bersifat untuk kehidupan sehari-hari, bukan soal-soal yang industrial ya, tidak untuk industri. Ya, tapi sama aja nanti kalau di industri ngitungnya gitu-gitu aja, ya. Oke, tolong nanti diikuti. Nah, saya punya ide gini aja. Bentar. Ini latihannya ini di itu ya, biar gede ya. Hmm, tuh. Ya, yang pertama, ini menurut ramalan cuaca ya, suhu kota Bandung di siang hari 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Ya, ini kayaknya pas, anu ya, dulu itu saya dapat gini tuh dari koran Pikiran Rakyat zaman dulu. Itu tiap hari ada ramalan cuaca. Tapi ya ini udah bertahun-tahun yang lalu ya, dan ini waktu musim kemarau gitu ya. Jadi zaman dulu tuh kalau bulan-bulan gini lah, jangankan bulan Mei, bulan April aja udah sudah kering ya, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh aneh banget. Bulan Mei gitu kok ya masih hujan ya. Ya, seperti ini. Ini juga menjadi eh, pokok ya, pokok masalah atau kalau enggak apa ya? Kalau di dalam industri dibilangnya design basis, design basis. Jadi untuk menghitung yang lain-lainnya ada basis hitungan. Apa itu? Nah, salah satunya adalah informasi tentang cuaca ya, tentang cuaca. Ini kalau oh ini nggak ada yang D4 ya, kalau D4 nanti ada rancangan pabrik itu harus kayak gini-gini. Makanya kalau untuk merancang pabrik itu harus ada design basis atau dasar perancangan ya, dasar-dasar perancangan. Itu untuk gini nih ya, nanti kalau untuk menghitung pengeringan, menghitung cooling tower ya. Oke baik, saya jadi punya ide gini aja lah, ini saya anu aja. Yang Anda print yang mana nih? Yang ini bukan? Atau yang ini? Yang sea level atau yang 750 meter? Oh ini 1.500 malah ya. Kita pakai sea level aja ya. Coba kita pakai sea level aja. Kalau Anda tidak pakai yang sea level, misalkan Anda punya grafik yang benar ya, grafik yang benar untuk kota Bandung itu yang 750 meter di atas permukaan laut, ya, yang paling benar. Ya nanti ya udah kita apa angkanya nanti beda dengan yang saya dapatkan, ya nggak apa-apa, nanti kita diskusikan deh ya. Jangan takut-takut, saya nggak akan marah atau gimana gitu ya. Oke, ini kita perkecil aja ya. Eh, biar kecil. Ini gambarnya biar gede ya. Nih, kelihatan kan? Ya, menurut ramalan cuaca, suhu kota Bandung di siang hari 30 derajat Celcius. Oke, bagaimana titik kondisi kota Bandung? Gimana caranya? Ayo, tolong didikte, cepet. Harus dalam beberapa detik nih, kayak gini. Gimana caranya? Tuh, ada informasi dasar ya. Salah. Ah, ada informasi dasar. Menurut, mana sih? Susah banget ya. Cara ngunci gimana nih ya? Oh, saya salah ini. Oke. Apa ya, kecil-kecil dikit ya. Ini kayaknya bisa lebih gede ya. Yuk, gimana? Ada yang bisa mendikte saya? Jangan takut-takut. Ya, gimana?
suhunya yang 30 derajat dulu di yang paling. Oke. Oh, dari bawah. Oke. Terus gimana dari bawah? Kita ambil ya 30 derajat yang mana ya? Aduh, mata saya nggak bener. Bentar, bentar. Ih, kacamata saya di mana ya? Hmm. Saya nggak bisa lihat. Yang 20, 25 itu ya. Berarti 30 ini dong. Betul? Iya betul. Apa nih? Lu. Kok rewel? Bentar. Oh, gini aja lah. Kayaknya rewel ini. Sebentar, bentar. Saya new aja ya. Naik turun soalnya. Dan presentation. Terus, mana tadi? Ini, paste. Oh, kan. Ya, yang mana-mana ya. Oke, dari sini insert. Nah, saya nurutin Anda ya. Pokoknya dari bawah. Benar, ini angka 30 benar. Bikin aja pertolongan ya ke atas. Tuh ya. Format format. Yang lain ikutin ya. Jangan hanya beberapa orang aja. Ini sangat berguna ya, bukan hanya untuk industri. Oh enggak hanya untuk industri ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga berguna. Nah, tuh, terus gimana? Setelah itu ada proses yang kedua, 60%. Itu dari mana? Bukan miring. Yang gimana? Ya, oke, miring kan? Hati-hati loh kalau miring nanti yang ini, jangan-jangan. Apa, Fatur? Oke, nah, kita coba ya. Kita ambil garis relative humidity yang 60%. Nah, ini nopil ya. Mana nopil? Oh, nopil. Oh, di sini. Ya. Terus garisnya solid line. Ini aja ya. Wah. Nah, gimana sih, Fatur? 90, 80, 70. Bener nggak yang ini angkanya? Kamu yang masih jelas tuh. Grafiknya kenapa? Bawah. Oh, tidak full. Oh, ya emang iya. Oh, udah maksimum. Maksimum segini. Kecil sih memang. Coba ya. Kita gedein. Kita gedein. Oke. Tapi repot sih kalau gedein. Itu kan nggak mau. Garis bantunya nggak kelihatan apa tepatnya ke tampilan. Apanya nggak kelihatan garis bantu? Maksudnya mana? Tuh, memang nggak ada. Oh emang nggak ada. Nggak ada Takut garis gitu. garis lengkungnya nggak saya garis. Oh iya. Nah, jadi Siap. coba ya.
Nih, ya kan? Ini 60 kan? Tuh, berarti garis yang ini kan? Ya. Nah, jadi gimana? Titik titik pertemuannya di sini ya? Setuju? Benar nggak? Loh, eh? Ayo jawab. Bapak maaf, tapi kursornya juga kayaknya nggak ada deh. Nggak ketampilin di layar. Ini tracking gini nggak ada. Nggak ada. Oke, 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 oke. Ya pasti aja orang saya salah nge-share sebentar. Walah. Oke, saya stop share ya. Oh, tapi tadi belum disimpan. Bentar, saya simpan dulu ya. Oh iya, pantas Anda perlu tes. Oke, oke. Bentar, saya simpan dulu. Gantian ya. Bentar, bentar. Memang belum. Iya, saya salah tadi tulisan ya. Ya, bentar. Terus sekarang gimana? Sudah muncul. Ya, ya. Tadi Anda bilang 60% kan di sini ya. Garis kita yang ini tadi yang orange ya. Yang ini. Nah, pertemuannya berarti gimana? Di sini kan? Saya kasih titik hijau ya. Tuh. Ya, kalau titik kayaknya mendingan pakai bintang ya. Mana bintang? C ya. Oke. Tuh, maksud dia nyolok, pakai hijau. Oke, terus oke. Ya, jadi di pertemuan antara T sama dengan 90, kok nggak tulis ya? Malah ya, bentar. Ini sticky, misalnya, bentar. Ya, 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 pokoknya inilah. Oh, gedein aja ya. Oke, ini titiknya. Ya, ini informasi awal. Ya, kita sudah menemukan titiknya. Untuk cari apa tadi? Pertanyaannya apa aja tadi? Coba kita lihat. Nah, iya ya. Misalnya kalau gede itu gini nih. Baca ya. Oh, tapi ini iya kalau gini tapi nggak bisa di ya. Eh, belum. Oh, hilang. Bentar, bentar.
Oh, bentar, ginian aja ya, ini ganggu nih. Ya, sekarang ya, susah. Berapa Y? Oh, ini di anu aja ya. Heeh, ya, maksudnya biar biar tampak semuanya ya. Seperti ini. Nah, hitung Y. Y-nya gimana? Ayo, caranya gimana? Lurus. Hmm. Oke. Dari ini tarik ke kanan. Oke. Ya. Ini window-nya nih ganggu. Hmm. Oh, sip. Tolong dong bacain itu berapa? Nggak bisa baca. 0,16. Oh, gitu ya. Yang lain setuju? Nah, kalau digedein coba. Bener nggak? Oh iya. 0,016. Baru segini saya bisa ngebaca. Ya. 0,16. 0,0 ya. 0,016. Oke. Terus yang kedua berapa hanya? Oh, gini-gini. Bentar. Biar ini kasih flag ya. Dikasih bendera. Benderanya ini aja ya. Nih. Lah, lah, lah. Nah, di flag ya. Terus pertanyaan berikutnya, berapa Y? Oh, udah ya. H, hanya berapa? Gimana caranya dari A? Ya, sorry hanya gimana? Hmm, ini. Ini ya. Oke, tolong dibacain. Berapa itu? Nah, kamu sendiri loh ya, yang baca ya. Oke. Oh, 71 ya. Ya lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang cari VH-nya gimana? Bentar. Saya cari VH-nya gimana? Ini kan letaknya di sini, ya kan?
Nah, jadi interpolasi antara ini berapa nih? 85. Hah? Benar? Hmm. Nah, ini, ya kan? Dengan ini. Nah, diinterpolasi. Eh, kalau misalkan posisinya gini ya, kan ini garis PH-nya hanya putus sampai sini ya. Ada dua cara. Garis PH ini boleh Anda eh, perpanjang, boleh. Atau ya sudah, bikin aja garis miring ya, yang bisa menyentuh PH. Kayak gitu. Nah, kira-kira berapa ini? Kira-kira aja ya. Nah, ini nanti coba dicek sendiri ya untuk pH. Sebentar, pH. Ini Anda tidak perlu tegak lurus ya, tidak perlu, sorry, tidak perlu datar si garisnya itu. Boleh juga Anda bikin garis seperti ini nih, miring. Nah, ya. Terus kemudian Anda ukur berapa panjang total dan berapa panjang dari kiri. Itu. Nah, gitu ya. Misalkan itu. Enggak tahu. Hmm, garisnya misalnya saya kasih ini. Nah, gitu. Ya, itu pH. Gimana? Kira-kira berapa? Kira-kira aja. Ini 0,85 ya kan? Ini kan nggak tengah-tengah ya. Kan nggak tengah-tengah. Berarti kira-kira berapa? Di 0,88. 0,84. 88. Iyalah 88 kira-kira ya. Oke. Eh, ya. Nanti dihitung dengan cermat ya. Nih, ini, ya bukan bukan sama dengan ya. Saya nggak berani kira-kira aja. 0,88 ya. Oke, udah. Anda sudah tahu tahap pertama ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, oh ini aja ya, kita copy aja ya. Dan slide ini kita copy. Ini. Oke. Sekarang, ah, jadi susah emang kalau 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 sudah dua gini jadi susah. Ya, sekarang ya, saya kopikan aja. Ada sore hari gimana? Terus ya, 19 ya. Ini cukup kan? Nah, pada sore hari terjadi hujan sehingga udara dianggap jenuh ya.
Nah, berapa Y-nya kalau hujan? Kan jenuh ya. Kalau jenuh jadi gimana? Ini garis ini sekarang kita hilangkan ya. Nah, ya. Kalau sore hari terjadi hujan, ya. eh Gimana? Ini dari titik ini terus gimana ini? Apanya 100%? Oh, relative humidity. Oke. Ini berarti kotor apa? Nah, relative humidity-nya jadi 100%. Oke, kebetulan nggak ada angkanya ya. Untuk 100% tidak ada angkanya. Nah, ini maksudnya di sini nih. Nah, kita urutkan garis 100%. Berarti nih ya, diproyeksikan ke sini. Ya, ya, menjadi 100%. Bentar. Ini dibuang dulu ya. Nah, oke. Jadi 100%. Berapa Y-nya? Gimana cari Y-nya? Oke. Ini ya, ini. Terus ditarik lagi ya. Oke. Nah, oke. Ini jawabannya sekarang. Nanti Anda jawab sendiri ya. Ini Y-nya. Ya kan? Benar, benar. Bisa. Lucu ini nggak bisa ini ya. Oke. Hmm, dan lucuan di situ. Ini biar tambah rapat ya Pak, bagaimana ini? Format shape, terus bisa nggak ya dirapetin? Line, solid line, oh, and out of that, between arrow, join type, left. Nggak bisa nambah titik ya? Ya udah, pokoknya gini deh ya. Nah, soal hujan. Berapa ini Y-nya? Tolong dibacain. Di 0,0188 kayaknya. 0,01. Ini gitu ya? Oh sih, garisnya nggak menyentuh sih ya. Iya, nggak pas. Ya, Anda matanya masih lebih bagus lah. Ini coba bisa dinilai dari 0,016. Tuh, berapa titik ke atas. Ya, mungkin 0,7 berapa gitu ya. Ini ya, 0,72, 0,7 berapa itulah ya. Di sini. 0,01. Ini 8. 9. Ya, Nah, oh, itu depan. 0,018 berapa? 8. Iya, Gitu. Oh ya. Ya enggak, yang lain diperhatikan ya. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua harus bisa dijawab dalam 1 detik. Berapa RH? Bukan. Oke.
Berapa hanya? Juga 1 detik? Ya, karena proses diguyur air itu merupakan proses apa? Iya, penambahan air, tapi sifatnya gimana? Sifatnya apa? Kalau udara diguyur air, dia bersifat adi. Ya, adiabatik. Kalau adiabatik itu ya berarti entalpinya nggak berubah, ya kan? Tidak ada perubahan entalpi. Makanya ini RH dan eh, RH dan apa tadi? H ya, dan entalpi. Nah, itu harus bisa dijawab dalam waktu 1 detik. Oke, berapa T-nya? Suhunya berapa setelah hujan? Eh, tadi mana yang suhu ya? Oh, dihapus ya. Hapus. Kalau ditanya pH gitu ya, juga harus harus bisa ya. Tapi ini nggak usah tanya deh kalau gitu ya. pH-nya nggak usah ditanya. Nanti Anda harus bisa sendiri kalau pH. Nah, soalnya pH agak agak panjang ini. Terus gimana kalau suhu? Sok, digimanain? Ditarik ke bawah dari yang 100%, Pak. Berarti di kisaran 24. Ini ya. Nah, berapa suhunya setelah hujan? Hmm, bentar. Setelah hujan berapa suhunya? Tolong bacain. Saya tuh beneran loh, susah baca, serius. Ini saya lagi nggak sehat. 23 derajat Celcius. Iya kali. Bentar, ini B-nya mana? Ah, nggak ditulisin. Bentar. Ih, susah. Apa tuh? Harus gini gede. Tuh. Mau. Nah, ya. Jadi T pada saat jenuh yang dicapai dari kondisi udara biasa, kemudian kena hujan alias diguyur air, itu disebut dengan TW. Ya, TW atau eh, wet bulb temperature. Oke, tadi kan di awal tadi ya, ramalan cuaca tadi loh. Kan suhu kota Bandung 30, ya kan? Barusan yang Anda baca berapa tadi? 20, itu berapa? 24. Apa sih? Tadi Anda baca berapa? Nah, 3. Nah, 23 ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau kalau habis hujan, udara itu tambah dingin, tetap, atau tambah panas? Dingin, ya. Makanya, ya, jadi kalau habis hujan kemudian dingin, sekarang Anda tahu jawabnya. Ya, sekarang Anda tahu jawabnya. Kenapa kok kalau habis hujan itu selalu tambah dingin? Ya memang sifat psikometrik udara kayak gitu. Ya, karena pada saat hujan, kondisi udara di lingkungan Anda mencapai wet bulb temperature, mencapai TW. Nah, oke, ini udah semua ya. Y, R, H, dan T udah ya. T-nya jadi TW. Nah, oke. Tadi berapa hanya ya? Nah, udahlah. Hanya di ini sendiri ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ini slide.
Oke, sekarang pertanyaan kita tadi apa? Nih, ini dari sejak hujan tadi, eh, pada malam hari suhu udara jatuh ya, sampai 15 derajat Celcius. Hitung semuanya ini, sebentar. Saya kopikan. Ini. Oh, ternyata bisa ya. Gini ya. Oke. Pada malam hari suhu udara jatuh sampai 15 derajat. Ya. Eh, kan? Aduh, susah deh. Ini yang sore dari tadi ya. Sekarang kondisi Anda, ini pinggirkan dulu ya. Ya. Nih, tadi habis hujan, kondisinya di sini nih, ya kan? Nah, di sini, ya. Nah, terus malam hari mendingin, ya. Nggak hujan, nggak apa. Kemudian mendingin aja, sampai 15 derajat. Gimana coba? Garis operasinya kemana? Kan RH-nya sudah 100%, ya kan? Kalau udah 100% gimana? Didinginkan. Gimana? Cepat. Titik bintangnya mengikuti garis turun ke angka 15 itu, Pak. Nih, bintangnya. Nanti jadi sini, Iya. ya kan? Nah, turun di sini, kan? Ini biar jelas eh, dikasih. Oh, nah, ini ya. Nggak pas. Lah, pokoknya gini deh. Ya, oke. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, berapa Y? Mana tadi? Berapa Y? Ayo, ini harus saya pindah ke mana nih? Harus garis ini. Y-nya berapa? Nah, 0,011 ya. Y-nya jadi ini. Oke. Ya, tadi pada waktu hujan, masih ingat Y-nya berapa tadi? 0,188. Sekarang jadi 0,11. Jadi kalau udara mendingin, kelembabannya gimana? Naik atau turun? Turun, ya kan? Nah, terus airnya kemana? Kan berarti kandungan air di udara berkurang kan? Airnya kemana coba? Mengembun, ya kan? Mengembun dari kemana? Ya nempel, nempel di daun kayak, ya kan? Mungkin di pagar, pagar rumah yang apa ya? Terpapar ya, terpapar sama udara dingin ini. Kalau nggak terpapar mungkin enggak. Misalkan tembok di dalam rumah Anda kan nggak terpapar. Masih ada kehangatan lah di dalam rumah ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya kalau Anda naruh motor ya di tempat terbuka pas malam hari paginya basah motornya ya, terutama di joknya itu basah. Dari mana airnya? Ya dari ini nih, dari perubahan fasa kelembaban menjadi cair, ya. Terjadi kondensasi dan kondensasi itu perlu inti kondensasi. Inti kondensasi itu artinya padatan, ya. Padatan yang bisa dijadikan tempelan dari kondensasi. Begitu. Kalau enggak, maka kondensasi
dari udara ini menjadi kabut, ya. Jadi kabut, jadi dispersi sebenarnya. Kabut itu sebenarnya dispersi cairan di udara. Enggak betul-betul mencair ya, jadi sekelompok cairan itu enggak, masih melayang-layang. Jadi kabut itu kalau tidak ada inti kondensasi, ya. Kalau ada inti kondensasi, ya langsung jadi butiran air, gitu. Inti kondensasi itu bisa berupa debu. Kalau itu debu, ya sudah akan terjadi bintik hujan. Jadi hujan itu perlu inti kondensasi loh. Di tempat yang sangat bersih, 100% bersih, jadinya cuma kabut. Ya kan sering, coba kalau Anda naik gunung ya, kalau Anda naik gunung, nanti sering ya di gunung itu hanya terjadi kabut aja, nggak hujan, walaupun awannya tebal banget. Kenapa? Nggak ada inti kondensasi di gunung. Eee kondisi partikulat udara di gunung itu bersih banget. Beda dengan di kota ya, kalau di kota Bandung, atau di mana aja lah, ya. Tapi sekali ada inti kondensasi, itu, bisa gerombol gitu ya. Jadi nanti bisa merembet di gunung pun juga bisa, terjadi hujan, bisa, begitu ada inti kondensasi. Walaupun cuma dikit, ya kecil banget. Ada apa ya, Anda aja naik gunung itu misalkan gitu ya, sepatu Anda melontarkan debu ya ke sekitar Anda, itu bisa memantik ya, bisa memantik hujan, ya atau apa aja lah yang namanya debu itu belum tentu, eee, tanah apa gimana, enggak ya, karbon dioksida yang menjadi, asap hitam itu juga bisa. Ya itu kan partikulat padat yang hitam itu. Ya jadi sekarang udah ngerti kan, ya, kayak gitu. Ya makanya, eee, kalau pada saat malam hari, ya kan, malam hari itu berbahaya ya. Jadi si, eee, air yang tadinya berupa moisture, uap, itu bisa menjadi cair, ya kan? Bisa menjadi cair. Nah, kalau kesedot sama udara, cairannya akan mengendap di paru-paru Anda, ya kan? Kalau kebanyakan, itu bisa jadi paru-paru basah. Tapi kalau dikit ya nggak apa-apa, paru-paru Anda tuh panas. Berapa? Sekitar 36 ya. Dulu waktu saya Covid, saya harus mencapai suhu 36. Ya kira-kira segitulah, sekitar 36, 37, ya. Sekitar 36, itu panas tuh, jadi bisa aja, eee, butiran ya, jadi kondensat air yang tersedot begitu masuk paru-paru karena paru-parunya hangat, menguap lagi, terus nanti bisa dihembuskan lagi keluar, itu bisa. Nah, tapi kalau terlalu banyak, ya, kalau terlalu banyak, itu nggak bisa, ya, nggak paru-parunya nggak bisa menguapkan semua, butiran cairan yang masuk ke paru-paru, ya kan? Jadi makanya saya selalu dari angkatan-angkatan, anu ya, mengingatkan ini ya, jangan salah paham ya. Jadi tapi kalau udara cuacanya lagi panas, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Di sekitar pabrik itu biasanya lebih hangat kan udara karena teropongnya dan sebagainya. Itu kelembabannya biasanya nggak gede-gede amat, ya. Tapi kalau, nggak ada keperluan ya di pabrik ya jangan di luar, ya kan. Anda sebagai, calon lulusan D3 jangan kalah ya, jangan kalah sama Rhoma Irama. Jangan kalah sama Rhoma Irama coba. Dia aja bikin lagu loh. Ini Rhoma Irama tuh kayaknya jago banget ya sifat psikometrik udara ya. Makanya dia bisa bisa bikin lagu itu tuh. Tahu nggak lagunya lagu apa? Halo? Ya? Apa? Ah, masa nggak tahu? Wah, ini gengsi ini nggak tahu lagunya Rhoma Irama. Lah masa ini ada 4 kelas, masa nggak ada yang tahu? Ayo, Lagu judi, Pak. apa hubungannya dengan judi? Salah. Nggak ada hubungannya sifat psikometrik kalau judi, enak aja. Ayo apa, ada yang tahu nggak? Harus ada yang tahu. Kalau nggak tahu nggak lulus semua. Ah, masa sih?
Eh, lagunya udah lama banget. Ah, rasanya dia pas jadi orkes soneta dangdut yang pertama deh ya itu ya, tahun 70-an. Lagu apa coba? Itu dinasihatin loh sama Rhoma Irama sehubungan dengan sifat psikrometrik udara ini. Harus perhatiin. Apa? Nama lagunya apa coba? Ngawur semua ini cekokin dangdut akademi sih. Lagu ini terakhir dinyanyikan di dangdut akademi tahun berapa ya? Oh, DA2 deh, seingat saya ya. Yang nyanyi si Rizky sama Ridho ya, si kembar itu. Ayo, yang lain. Liriknya kayak gimana, Pak? Ya, enggak. Enak aja. Enggak. Harus Darah muda bukan, Pak? darah muda. Enggak ada hubungannya dengan psikologi. Begadang, Pak, Apa? Adel? begadang. Iya, begadang. Tuh, baru pada itu yang tahu. Iya kan? Begadang coba. Perhatikan syairnya ya. Bener-bener coba habis ini kamu mesti cari di YouTube lagu Begadang. Perhatiin betul syairnya Bang Haji Rhoma Irama ya. Itu beneran tuh dia jago sifat psikometrik udara tuh. Makanya bisa nyanyi apa? Bikin lagu Begadang gitu ya. Anda yang udah ngerti tentang psikometrik udara, perhatiin loh. Itu beneran itu yang dikatakan Raden Haji Rhoma Irama itu. Ya. Jadi kalau Anda malam-malam itu ya begadang, nggak ada gunanya, gitu kan? Biasanya kan udah gitaran kayak atau apalah ngobrol gitu ya di luaran, ya. Eh, nggak ingat waktu, terlalu lama ya. Berarti Anda juga terlalu lama menyedot udara malam, ya. Itu pada sedang dalam keadaan saturated, dalam keadaan jenuh, ya. Bahkan sedang dalam kondisi kemungkinan kalau lagi cuaca dingin ya, itu dalam kondisi lewat jenuh dia. Jadi Anda malah menghisap eh, moisture content di udara yang sedang berubah menjadi cairan, ya kan? Ya udah nanti Anda sakit paru-paru basah. Hati-hati ya, itu. Tapi kalau di sekitar pabrik biasanya enggak lah. Walaupun ada di Bandung, tetap aja terobongnya itu bikin lebih hangat dibandingkan sekitarnya, ya. Nggak ada masalah. Mana ada ceritanya orang orang pabrik sakit paru-paru basah, tapi ya nggak tahu juga ya. Mungkin juga ada ya. Nanti kalau ada tolong dinasehatin. Ya paling tidak pakai masker lah. Masker itu seperti eh, eh, dry absorber atau kalau enggak dibilangnya apa sih? Bentar, kok jadi selupa ya. Dry absorber pokoknya jadi dia bisa mengabsorb uap air, ya kayak gitu. Bisa juga dibilang apa ya? Lupa saya. Nanti deh ya. Pokoknya sifatnya sebagai dry absorber. Ya, ini udah mana ini? Hanya berapa? Ya, hanya berapa? Tolong di ini sendiri ya. Aduh. Ini nih susah. Nah, ya, hanya di sini ya. Dibaca sendiri. Susah soalnya. Coba berapa itu? Hanya tolong dong baca. 2,6. Hah? 23. Oke ya, kira-kira nggak tahu deh. Pusing saya. Oke. Oh, gini aja ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Terakhir kan? Nih, dari kondisi malam tadi, walaupun kondisi udaranya itu basah, ya,
Tapi paginya kita coba lihat. Nih ya, pada pagi hari suhu udara menghangat sampai 25 derajat. Bentar, saya pindah dulu ya. Oke. Ngomong, kenapa nggak mau dipindah? Ah kali ya? Loh kan nggak mau. Oh. Ya, suhunya menghangat 25 derajat. Jadi di mana sekarang kondisi suhu? 25 derajat, jadi di mana? Ya ini aja guys. 25 kan? Terus bintangnya taruh di mana? Yuk, bintangnya taruh di mana? Kenapa kok berpotongan? Kenapa tetap? Kan ada sinar matahari, berarti tidak ada, tidak ada persinggungan dengan air, ya, sama sekali, nggak diguyur air kayak, ya, pokoknya dipanasin aja. Oke, berarti nanti Y-nya harus bisa dijawab dalam 1 detik, ya kan? Sama kan? RH-nya jadi berapa? RH-nya kira-kira jadi berapa? Dikira-kira aja. Sebentar. 45%. Ini ya, masa sih? 55. 55. Ya, di situ RH, ya. R. Teman-teman, kira-kira begitu ya, di jawab semua ya. Hanya berapa? Ini berapa? Ayo dikemanain hanya? Nah, ya kan? Enggak ini ya, yang lain di apa ya, digambar di kertasnya. Ini susahnya kalau online kayak gini saya nggak bisa ngontrol Anda udah bener atau belum ya. Oke, ya. Nah, sehingga RH-nya jadi gimana? Lebih kecil atau lebih gede dibandingkan malam hari? Lebih besar. Loh, waktu malam hari berapa RH-nya? Ini waktu malam hari ini di sini. Wah, masa RH loh ya, bukan bukan kan tadinya RH-nya 100 nih, sini kan 100%. Jadi 55, ya enggak? Nah kan, jadi 55. Jadi makanya kalau Anda mau lari pagi ya, lari pagi itu sebaiknya eh, tunggu sampai kabut itu habis. Ya suhunya naiklah. Ya, suhu naik ditanda sorry. Suhu naik nanti akan mengakibatkan RH turun. RH turun meninggalkan 100 derajat 100% ditandai dengan kabutnya hilang. Ya. Jadi kalau Anda mau sehat, nggak nyedot udara yang sedang mengkondensasi, ya larinya
agak siangan. Ya, ya tentunya di setiap, tempat beda ya. Kalau kayak di Bandung itu sering sampai jam berapa ya, saya pernah tapi di sana tuh di Rancaekek ya, sampai sekitar jam 8 itu masih masih ada kabut loh, ya. Hati-hati ya. Tapi kalau misalkan di Surabaya misalkan gitu ya, atau Jakarta ya, Jakarta juga heeh, itu kan alah saya keluar jam 6 aja udah bersih udara, udah nggak ada kabut sama sekali. Nah itu nggak apa-apa, lari aja nggak apa-apa. Mungkin di tempat-tempat tertentu Surabaya tuh, di Surabaya itu jam 5 ya, karena mataharinya kan memang kalau di Surabaya sudah mulai muncul gitu ya. Ya sudah apa ya, fajar ya, sudah fajar ya, bukan fajar sitik loh, bukan, fajar. Nah, itu ya sudah nggak ada kabut kalau di Surabaya jam 5 ya nggak apa-apa, lari-lari nggak ada masalah ya. Tapi kalau di Bandung sebetulnya tidak direkomendasikan ya. Ya saya tahu persis karena bukan apa-apa, saya dulu pernah paru-paru basah, ya kan. Saya pernah paru-paru basah. Itu kenapa saya bisa paru-paru basah, bukan berarti saya macam-macam, begadang sih iya gitu ya. Tapi kenapa? Karena zaman kecil saya dulu nggak ada TV, adanya itu di kantor desa gitu tuh, ditaruh di luar gitu kan. Tapi saya dulu tuh nontonnya suka di ini, kantor PUK ya, Pekerjaan Umum Kotamadya. Lumayan tuh, TV-nya gede, TV hitam putih di zaman dulu, wah udah sama tetangga-tetangga yel-yelan. Itu kan di alam terbuka ya. Genap 6 bulan saya terus-terusan, nonton setelah TV itu dipasang ya. Udah saya kena ini, apa, paru-paru basah. Tuh saya merasakan sendiri ya, soalnya dinasihatin sama dokter. Jadi kalau lari pagi harus lewat jam 7 gitu Kak. Kalau hobi lari misalnya gitu, sore aja dia bilang gitu. Sore sore setelah, jam 4 itu udah enak buat lari katanya, kayak gitu. Tapi emang bener sih, emang bener, nafas enteng gitu ya kalau lari jam 4 sore itu. Jadi kita tidak me apa, menghirup udara yang mengandung banyak uap air, ya. Lebih enteng, enak, menyehatkan malah. Kalau sore, tapi saya dulu tinggal di kampung sih ya, jadi udaranya masih bersih. Nah, kalau di Bandung, aduh, jam 4 sore malah macet ya, apa, udaranya kotor banget sama asap kendaraan, ya. Eh, ampun deh, kayak gitu. Oke, sampai di sini latihannya ya, mudah-mudahan Anda sudah paham betul tentang, sifat psikometrik udara. Jadi nanti paling tidak kalau Anda praktikum itu udah ngeh gitu ya. Ini bagus juga sih kalau, sifat psikometrik udara dipelajari sebelum praktikum pilot plan. Ya, bagus. Jadi nanti pas praktikum pilot plan Anda udah jagoan nih, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Bentar bentar, bisa save dulu. Ini bukan setelah hujan ya, bentar, malam hari. Ya, malam hari. Oke, gitu. Malam. Oh, jarang banget ya kalau-nya ketinggalan. Nah, ketinggalan. Basic, nanti aja di oke, kalau udah kita masuk ke pengeringan ya, pengeringan itu gampang, hanya satu persamaan, ya. Cuma Anda, apa ya, ilmu ilmu mengintegralnya saja. Itu sama kok dengan ilmu mengintegral pada saat SMA ya, atau paling tidak waktu tingkat 1. Ya, sambil saya ini menyiapkan yang pengeringan, coba kalau Anda punya pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Ini belum saya buka soalnya.
Ada ayam. Oh, sorry, sorry. Bentar, bentar. Saya harus perkenalkan dulu ya. Ini tapi saya on-kan video nggak apa-apa nih. Suara saya jelas. Ya, Ya, ya. Soalnya bandwidth-nya kan di sebagian dipakai buat video ya. Kalau Anda merasa nggak jelas, suara saya ini dimatiin aja videonya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke. Ya, oke. Dalam menghitung pengeringan, pertama-tama Anda harus ngerti bahwa kadar air di dalam padatan sama dengan kadar air di udara. Jadi harus dihitung dalam basis kering, ya, dalam basis kering. Artinya apa? Satuan kadar airnya, bentar, belum. Ini dia. Ya, artinya apa? Harga kilogram H2O-nya bukan dibandingkan terhadap total padatan, tapi terhadap kilogram padatan kering, ya. Seperti itu. Jadi definisinya itu sekalian sebagai satuan deh, kilogram H2O per kilogram padatan kering. Itu aja yang Anda hafalkan. Boleh yang atasnya juga boleh. Kadar air basis kering itu definisinya massa H2O dibagi dengan massa padatan kering, ya. Lambangnya adalah X besar, ya. X besar. Nah, yang jadi masalah di bidang pertanian terutama di dalam bidang pertanian itu kadar airnya kadar air basah yang dipegang, ya kan? Misalkan untuk gabah nih, ada yang dari desa nggak ini? Misalkan gabah kering giling ya, atau GKG, gabah kering giling itu gabah yang kalau digiling nggak pecah si berasnya itu, ya. Kadarnya gabah kering giling, hei, ada rumah desa nggak? Syukur-syukur jadi juragan ular. Hei, apa Disti? Senyum-senyum kamu juragan ular bukan? Bulan depan ya kalau bahasa Jawanya. Tapi sekarang nggak tahu kenapa ya di desa-desa itu eh, apa penggilingan padi itu pada hilang, pada bangkrut. Ya, saya tahu persis soalnya di desa ibu saya itu dulu ada dua. Oh, tapi yang satu sudah seberang jalan, udah tetangga desa sih sebetulnya, tapi deket banget sama tempat ibu saya ya. Cuma karena udah nyeberang jalan tuh desa lain, gitu. Dulu tuh ada dua loh, serius. Hilang semua coba sekarang. Ya udah lama sih hilangnya ya. Ada kali udah 20 tahun gitu ya. Udah sekitar tahun 2000 gitu ya hilang, udah hilang. Nggak tahu kenapa. Nah itu, jadi kalau masuk ke Huler, ke usaha eh, penggilingan gabah ya, menjadi beras, itu harus punya kadar air berapa? Tertentu itu. Memang tergantung berasnya sih. Tapi kira-kira aja berapa? Rata-rata. Ada yang tahu? Uh, emang rumahnya kok kota semua ini? 4 kelas rumahnya kota semua, nggak ada yang di desa. Ya, gimana sih? Ya, oke ya. Jadi biasanya gabah kering giling atau GKG itu 12% air. Tapi 12% air itu dasar basah. Anda mesti ngerti ya.
begitu itu persen, itu dasarnya berat basah. Nanti kalau Anda dikasih soal, kemudian mau menghitung pengeringan, ya kan, berapa bisa dikeringkan kan? Zaman sekarang pengeringannya mekanik, ya. Jadi dari mesin huler tadi ya, pada saat tidak menggiling gitu ya, atau kalau enggak basah, apa, si gabah yang datang itu terlalu basah, daripada nyemur lagi. Biasanya kalau zaman dulu ya di kampungnya ibu saya sana, tempat penggilingan padi itu ada ininya juga, ada tempat untuk nyemur padinya juga. Jadi padi yang belum memenuhi syarat, ya dijemur dulu. Itu nanti ada ongkosnya gitu ya biasanya, ongkos penjemuran. Baru kemudian digiling, ya. Oke, tapi yang satu deh, yang satunya enggak, yang benar-benar dekat dengan rumah ibu saya itu, wah ya cuma kecil gitu aja, tempat penggilingan. Jadi kalau misalkan gabahnya terlalu basah ya ditolak. Ya, kalau dipaksa nanti pecah. Jadi apa? Kalau bahasa Jawanya jadi menir ya. Menir itu pecahan beras. Ya, pecahan beras. Nih, ibu-ibu, zaman sekarang masih ada yang nampi beras nggak? Ya, nampi beras gitu ya. Apa? Diputar-putar gitu kan? Nah, diputar-putar nanti si menirnya itu akan ya kalau diputar-putar kan seperti di sentrifuge ya, di sentrifugal. Ya, yang yang berat pinggir kan, menir kan kecil-kecil tuh ringan, jadi ke tengah, tinggal digaruk pakai tangan ya. Saya dulu bisa ngambil gitu. Terus nggak tahu sekarang ya. Jangan-jangan suruh nampi berasnya tumpah semua ya, kayak gitu. Udah lama, udah puluhan tahun nggak nampi. Kok saya itu tugas saya dulu. Bapak dia yang beli beras ya, ke warung gitu, udah saya yang milihin jangan sampai ada gabahnya, jangan sampai ada kerikilnya gitu kan. Terus menirnya juga harus dipisah, nanti dikumpulin di tempat apa, eee, tumbu ya namanya ya, pokoknya di tempat, beras yang siap dimasak. Gua seneng zaman kecil ya, kayak gitu. Ya oke ya, jadi kayak gini, lihat bahwa, eee di dalam, padatan yang basah, ya, itu kan padatan total sama dengan massa padatan kering dikurangi ditambah ya, padatan total itu sama dengan massa padatan kering ditambah dengan massa H2O. Di sini langsung ya, samanya langsung aja. Massa H2O sama dengan massa padatan total dikurangi massa padatan kering, ya. Kayak gini ya, W2O sama dengan W dikurangi WUK. Oke. Nah, X besar berarti W H2O dibagi dengan WUK. Ngerti? Ya. Berarti X itu sama dengan W besar dikurangi WUK per WUK. Ya kan? UK ini kalau di Ginkoplis dilambangkan dengan S atau solid. Kalau ini bukan UK, salah misalnya juga PK, padatan kering. Salah. Bentar. Salah, ini salah ya. Salah semua.